Bayangin kamu lagi masuk ke sebuah ruangan yang sangat tenang. Ruangan ini bukan ruangan biasa, karena di ruangan ini kita boleh berhenti sebentar dari semua hal yang biasanya membuat kepala ramai dan hati terasa penuh. Di luar ruangan ini, hidup berjalan cepat sekali. Banyak suara, banyak gangguan, banyak hal yang bikin kita lupa untuk sekadar menarik napas dalam dan bertanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang sebenarnya aku cari? Ketika kita hidup terlalu cepat, kita sering lupa bagaimana rasanya tenang. Kita lupa bahwa pikiran dan hati butuh waktu untuk istirahat dan mengatur ulang. Itulah kenapa banyak orang bertanya-tanya tentang bagaimana caranya menemukan keseimbangan batin. Mereka ingin tahu gimana caranya menggunakan energi dalam diri agar bisa berkembang jadi versi yang lebih baik dari dirinya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman para filsuf kuno. Salah satu ajaran kuno yang paling terkenal soal hal ini berasal dari filosofi Stoik. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal cepat dan sesaat, melainkan dari kedamaian batin, kebajikan, dan kemampuan mengendalikan diri. Di sini kita mulai masuk ke tema yang mungkin terdengar tidak biasa untuk dibahas, yaitu tentang bagaimana energi kuat dalam diri manusia bisa diarahkan ke hal-hal yang lebih bermakna secara moral dan spiritual. Energi ini sering muncul dari dalam tubuh dan pikiran manusia. Para Stoik menyebutnya sebagai energi dasar atau energi naluriah. Energi ini bukan sesuatu yang buruk. Justru energi ini sangat kuat dan bisa menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan diri jika diarahkan dengan benar. Dalam perjalanan ini kita sedang membahas sesuatu yang disebut transmutasi energi. Transmutasi berarti mengubah sesuatu yang kuat menjadi bentuk lain yang lebih berguna. Seperti ketika api bisa digunakan untuk memasak makanan, memberi cahaya, atau membuat besi menjadi lebih kuat. Energi dalam diri manusia juga bisa seperti api. Kalau tidak dikendalikan, dia bisa membakar dan merusak. Tapi kalau dikendalikan, dia bisa menerangi dan membantu. Transmutasi energi menurut pandangan Stoik berarti belajar mengarahkan energi naluriah ini ke arah yang lebih tinggi. Bukan lagi soal mengikuti dorongan cepat yang lewat begitu saja, tapi soal mengendalikan keinginan dan menjaga pikiran agar tetap jernih. Kalau seseorang bisa melakukan ini, dia tidak lagi menjadi budak dari dorongan dasar tubuhnya. Dia jadi pengendali utama atas dirinya sendiri. Stoik percaya bahwa seseorang yang bisa mengendalikan dirinya akan memiliki batin yang lebih kuat, hati yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih bijak. Contohnya, ketika ada dorongan kuat dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu hanya karena ingin kesenangan cepat, Stoik mengajarkan untuk berhenti sebentar, berpikir, dan bertanya apakah hal itu selaras dengan nilai dan tujuan hidup kita. Dengan cara ini, kita tidak mudah terbawa oleh nafsu sesaat. Kita tetap berdiri di atas prinsip yang benar menurut hati dan akal sehat. Ketika energi dalam diri manusia diarahkan ke jalur yang tepat, hasilnya bisa sangat mengagumkan. Energi itu bisa dipakai untuk belajar, berkarya, berolahraga, menciptakan sesuatu, atau bahkan membantu orang lain. Energi itu bisa membuat seseorang menjadi lebih bermoral, lebih sabar, lebih kuat secara batin, dan lebih selaras dengan nilai-nilai penting dalam hidup. Inilah yang dimaksud Stoik dengan hidup yang seimbang. Pengendalian diri bukan berarti menahan diri selamanya atau menolak keberadaan energi itu. Justru sebaliknya, pengendalian diri berarti memahami energi itu dan mengarahkannya dengan bijak. Kalau energi itu dipakai hanya untuk kesenangan sesaat, kita mungkin merasa senang sebentar tapi kosong setelahnya. Tapi kalau energi itu disalurkan ke hal-hal besar, kita bisa merasakan kepuasan yang lebih dalam dan tahan lama.
Salah satu manfaat terbesar dari transmutasi energi menurut Stoik adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Ketika seseorang tidak lagi dikendalikan oleh dorongan cepat, mereka bisa membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, rasa saling menghargai, dan koneksi emosional yang dalam. Hubungan seperti ini jauh lebih memuaskan karena tidak bergantung pada kesenangan instan. Hubungan ini hangat, damai, dan membuat hati penuh. Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari kebijaksanaan, integritas, dan kemampuan untuk memperkuat hati. Ketika seseorang bisa mengendalikan diri, mengarahkan energi ke arah yang lebih tinggi, dan mempererat hubungan dengan orang lain, hidup akan terasa lebih bermakna. Bukan hanya menyenangkan sesaat, tapi membawa suasana damai yang lebih dalam. Orang seperti ini tidak lagi mudah terganggu oleh hal kecil. Dia tahu apa yang penting. Dia tahu apa yang tidak perlu diambil hati. Dia punya jalan yang jelas untuk dilalui. Tujuan dari perjalanan ini bukan untuk membuat hidup seseorang menjadi kaku atau tidak boleh menikmati apapun. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi dalam diri manusia. Semua orang punya energi kuat dalam dirinya. Semua orang punya kapasitas untuk berubah dan berkembang. Dan semua orang punya kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Perjalanan ini adalah ajakan untuk keluar dari zona nyaman dan mengenal diri sendiri lebih dalam. Untuk berani bertanya, berani belajar, dan berani tumbuh. Karena yang bisa mengubah hidup kita bukan orang lain, bukan keadaan, tapi diri kita sendiri. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan lebih dalam lagi, menyelami bagaimana energi yang ada dalam diri kita bisa benar-benar diubah menjadi sesuatu yang berguna dan membangun. Bayangkan energi dalam diri kita seperti air sungai yang deras. Kalau sungai itu tidak diarahkan, airnya bisa meluap, banjir, dan merusak. Tapi kalau sungai itu dialirkan dengan benar, airnya bisa menjadi sumber kehidupan, menyuburkan tanah, membuat tanaman tumbuh, dan memberi manfaat bagi semua makhluk di sekitarnya. Energi yang muncul dari dalam diri kita juga sama seperti itu. Ketika kita belajar mengarahkannya, kita bisa membuat hidup kita lebih berarti, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa setiap dorongan atau energi dalam diri manusia bisa dimanfaatkan untuk membangun karakter, memperkuat batin, dan membawa kebijaksanaan. Energi ini bukan sesuatu yang harus ditolak, tapi justru dipahami dan diarahkan dengan bijak. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengenali kapan energi itu muncul, dari mana asalnya, dan bagaimana cara menggunakannya dengan cara yang positif. Misalnya, ketika kita merasa dorongan kuat untuk melakukan sesuatu, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah energi ini bisa digunakan untuk hal yang lebih baik? Apakah ini akan membuatku tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik? Pertanyaan sederhana seperti ini sebenarnya adalah latihan pengendalian diri yang diajarkan para Stoik sejak ribuan tahun lalu. Latihan ini membantu kita membedakan antara apa yang penting dan apa yang hanya kesenangan sesaat. Salah satu cara praktis untuk menyalurkan energi ini adalah melalui kegiatan kreatif. Energi yang kuat dalam diri kita bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bisa lewat menggambar, menulis, bermain musik, atau bahkan membangun sesuatu yang nyata dengan tangan kita sendiri. Dengan begitu, energi itu tidak hilang begitu saja, tapi diubah menjadi sesuatu yang produktif dan bermakna. Selain itu, kegiatan kreatif juga membantu kita menenangkan pikiran dan fokus pada hal-hal yang positif. Kita jadi lebih sadar akan diri sendiri, lebih peka terhadap lingkungan sekitar, dan lebih mampu memahami orang lain. Stoik percaya bahwa dengan menyalurkan energi ke hal-hal kreatif,
kita belajar bagaimana cara menyeimbangkan dorongan naluriah dengan pikiran yang bijak. Kita jadi lebih mampu mengendalikan diri, bukan karena harus menahan energi itu, tapi karena kita tahu bagaimana cara mengubahnya menjadi hal yang bermanfaat. Selain kreativitas, energi dalam diri kita juga bisa diarahkan ke pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti belajar hal baru, merenung, mengenal diri lebih dalam, atau mencoba hal-hal yang menantang tapi positif. Dengan melakukan ini, energi yang sebelumnya bisa membuat kita gelisah atau tidak fokus justru menjadi sumber kekuatan. Kita jadi lebih siap menghadapi masalah, lebih tangguh menghadapi tantangan, dan lebih mampu menjaga keseimbangan batin. Stoik menekankan bahwa setiap tindakan yang diarahkan untuk kebaikan dan pertumbuhan diri adalah bentuk transmutasi energi yang paling kuat. Jadi, energi itu bukan hanya tentang dorongan sesaat, tapi tentang bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang. Dengan latihan yang konsisten, kita akan melihat perubahan dalam diri kita. Kita akan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mampu menghadapi tekanan hidup dengan kepala dingin. Selain itu, transmutasi energi juga berdampak besar pada hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mampu mengendalikan dorongan yang tidak terarah, kita lebih bebas untuk membangun hubungan yang tulus dan bermakna. Hubungan ini tidak lagi bergantung pada kesenangan sesaat atau keinginan cepat, tapi berdasarkan rasa percaya, saling menghargai, dan koneksi emosional yang dalam. Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati dalam hubungan datang dari kualitas interaksi kita, bukan dari jumlah atau intensitas kesenangan sesaat. Dengan mengarahkan energi kita dengan benar, kita bisa menjadi teman, saudara, atau pasangan yang lebih baik, yang mampu memberi perhatian, dukungan, dan cinta dengan cara yang sehat dan bermakna. Ini adalah bentuk nyata dari transformasi energi, karena energi yang sebelumnya hanya berputar dalam diri kita kini digunakan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ketika hubungan menjadi lebih kuat, kita juga merasakan kepuasan batin yang lebih dalam, karena kita tahu bahwa energi kita membawa manfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Praktik transmutasi energi menurut Stoik juga menekankan pentingnya disiplin pikiran. Disiplin bukan berarti kaku atau mengekang diri secara berlebihan, tapi tentang bagaimana kita melatih pikiran agar tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Pikiran yang disiplin membuat kita tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang mengalihkan perhatian, tidak cepat marah, dan mampu berpikir jernih dalam setiap situasi. Latihan sederhana untuk disiplin pikiran bisa dimulai dari mengamati diri sendiri, mengenali kapan kita mulai terpengaruh oleh dorongan yang tidak bermanfaat, dan memilih tindakan yang selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang. Ini seperti melatih otot dalam tubuh. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat dan luas kita dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Energi kita pun tidak terbuang sia-sia, tapi diarahkan untuk hal-hal yang membangun dan memperkaya hidup. Selain disiplin pikiran, Stoik juga menekankan rasa syukur dan kemurahan hati sebagai bagian dari transformasi energi. Menghargai diri sendiri, menghargai tubuh, dan memahami potensi yang kita miliki adalah langkah pertama. Energi yang ada dalam diri kita menjadi lebih berarti ketika kita juga membagikannya kepada orang lain. Bisa berupa waktu, perhatian, atau kebaikan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Dengan cara ini, kita tidak hanya tumbuh sendiri, tapi juga membantu orang lain tumbuh. Stoik percaya bahwa energi yang digunakan untuk kebaikan bersama akan menghasilkan kepuasan batin yang lebih dalam daripada energi yang digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ini adalah bentuk nyata dari transformasi energi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bermakna. Akhirnya, perjalanan ini mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar ada dalam diri kita sendiri.
Energi yang kuat, naluriah, dan kadang sulit dikendalikan bisa menjadi sumber kebijaksanaan, kreativitas, dan kekuatan batin jika kita tahu cara menyalurkannya. Stoik mengajarkan bahwa hidup yang bermakna bukan hanya tentang senang sesaat, tapi tentang bagaimana kita menggunakan energi dan kemampuan kita untuk tumbuh, membantu orang lain, dan hidup selaras dengan nilai-nilai yang benar-benar penting. Dengan latihan, disiplin, dan kesadaran, kita bisa mengubah energi yang ada dalam diri menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita sendiri, dan bahkan memberi manfaat bagi orang lain. Perjalanan ini bukan sekali selesai, tapi proses seumur hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam, mengarahkan energi dengan bijak, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita terus melatih diri, kita akan merasakan kedamaian, kekuatan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena kita tahu bahwa energi dalam diri kita telah digunakan dengan cara yang paling bermanfaat dan bermakna.